Karena dari situ gue belajar, oh ini sulitnya hidup, biar gue tuh Oke. belajar arti bersyukur untuk dia bang. Karena banyak orang ketika ini sedikit ilmu, ada orang yang kaget. Sosial media ini gampang buat viralin orang bang. Oke. Dalam 10 menit kita itu bisa viral. Enggak 10 menit deh, 1 detik kita bisa viral. Uang kaget, Iya. nggak punya karakter, Oke. hancur. Oke, berarti karakter tuh harus kuat gitu. Karakter itu mahal. Mental juga harus kuat ya Mental disiapin. kuat. Karena kan banyak orang nggak siap sukses juga. Iya, Mis. benar. Ya kan tiba-tiba sukses dia kaget. Kaget, apalagi proses sekarang digital buat sukses tuh cepat banget, gampang. Ya kan tiba-tiba ada orang yang ngebangun dari awal dan dia menyusun kekuatan kesiapan, ketika tiba-tiba ada orang yang benar-benar nggak tahu apa-apa tiba-tiba dia viral, benar-benar dia kaget. Iya, kaget. Nggak Pas siap. kaget nggak punya karakter udah hancur jadi star syndrome dan sebagainya macam. Iya. Iya. Dan lu pernah ngalamin itu? Kalau gue jujur, gue manusiawi bang. Gue di awal-awal gue memang star syndrome. Karena gue ngerasa kan gue di branding, gue bisa make duit kantor bebas. Gue ngabisin berapapun tuh gue bebas. Gue sekali open sopa dimanapun, SCB di Jakarta lah, minimal tuh cas 30 sampai 40 juta bang kalau gue open di sopa. Gila Seminggu ya. 3 kali. Seminggu 3 kali. Bayangin Berarti aja dikaliin sekitar aja tuh. 120 jutaan lah ya. Seminggu. Branding kantor ya. Branding Berarti kantor. lu menang banyak, Miss. Bangke. Dan kalau ngomongin cewek, gue emang jelek ya, tapi semua model dari impor ekspor, Ekspor impor nggak bawang kali ya. gue udah nyoba semuanya. Oke. Nah, dia. Dan lebih apa lu lebih nyaman ngobrol sama orang lokal atau sama orang bule? Siapapun gue suka, cuman untuk sekarang gue lebih, karena pola pikir gue sekarang lagi berubah, mindset gue berubah. Ketika gue tinggal di Bali, gue stay di Bali, pas waktu mau stay di Bali, ketemu gue orang Australia dan Eropa, pola mikir mereka gue belajar. Kenapa mereka bisa lebih maju daripada kita dan kenapa mereka lebih cepat 5 langkah dari kita? Iya, betul, Nah, betul. ternyata ada sesuatu di otak mereka yang pola pikirnya itu Out of the box mungkin ya. ya di luar pikiran kita. Iya. Nah, makanya di situ gue pengen gue memutuskan akhirnya gue mau stay di Bali. Stay di Bali. Stay di Bali. Why lu stay di Bali? Kenapa lu mau stay di Bali? Jujur gue pengen gue internasional. Karya gue. Menurut lu Bali adalah pintu gerbang internasional? Internasional, yes. Di Jakarta nggak mungkin. Titik balik ketika lu, gue lebih cocok di Bali deh, tinggal di Bali gitu. Iya. Itu pas di momen apa? Aduh, ini nih kayaknya ngorek. Jadi memang gue dulu waktu tinggal di Bali, memang gue bangun channel ketiga. Ini kan channel ketiga bang. Channel ketiga, Kaisar channel Koleksi, pertama Susumo Susumo Project, Project, channel kedua Midolovita, channel ketiga Kaisar Kumis. Kaisar Kumis. Dan masih banyak channel lagi yang gue bangun, teman-teman gue bantu. Teman-teman lu support ya, Iya, termasuk channel gue lu bantu juga, Miss. Lu Ada luar beberapa biasa. channel. Keren lu, Miss. Wah enggak bang, itu karena abang yang mau tuh dia. Gue nggak bakal support orang yang orang nggak mau bangun mau nyembur gitu dia. Kalau nyembur setengah-setengah, gue nggak bakal bantu. Iya. Nah, dia. Nah, akhirnya gue bangun channel ketiga, ya gue ngerasain something berbeda aja di Bali sih. Berarti lu beneran mutusin untuk di channel ketiga ini lu pengen jadi lu banget dan tempatnya bukan di Jakarta, tempatnya adalah Bali gitu ya. Nggak, sebenarnya gue dulu sempat nikah. Oke. Oke, ini gue mau. Sebenarnya ini belum ada gue bahas sebenarnya karena bulan depan baru statusnya keluar. Officially. Aku akan bakal buka di YouTube tuh dia bahwa aku udah tidak berjodoh, jodohnya udah habis. Dan gue berharap mantan istri gue dapat pemimpin yang lebih baik daripada gue. Kan gue pemimpin nih bang, gue yang salah, gue ngaku salah. Ini bukan surat ya? Iya, nggak apa-apa. Ini penting juga karena nanti someday kan nyonya juga, mantan nyonya nonton juga kan soal ini gitu. Iya, karena gue berharap si mantan Dan ini gue janji upload setelah officialnya keluar. ya, mantan istri gue juga bisa berharap dapat lebih pemimpin yang lebih baik daripada gue. Kalau gue orangnya, kalau ketika tulus sama orang, gue tulus ke dia, nggak mandang siapa latar belakang dia. Nyonya buat lu kayak gimana sih? Sayang banget, karena nggak ada yang treatment gue kalau sebelum tidur itu kayak ngasih minyak kayu putih. Gue kayak anak baik di mong. Gue tuh tipe cowok yang suka di mong sih bang. Jujur bang, gue jelek, tapi cewek yang ngedekatin kumis tuh banyak banget bang. Entah itu mau dekatin karena apa, gue nggak tahu. Tapi gue berpikir positif ya. Karena barangnya gede kali. Enggak ya? Enggak. Enggak juga. Enggak. Tahan lama mungkin enggak. Enggak, karena gue
sama siapapun baik bang, gue nggak pernah jahat. Itu dia. Nggak pernah. Banyak orang mikir gue selalu ngewe sama talent kan. Iya. Itu dia. Iya, pasti di kepala gue juga sama nih, ya kan. Kumis talentnya banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Lebih dari 1.000 bang. Talent gue mah 3.000 mah ada kalau itu. Iya, mungkin ada lah, itu ada yang di gitu, nggak? No ya. Lu nggak mau ngerusak itu? Sorry, satu doang yang gue pacaran. Top Sagami 2020 di Salakel, gue memang pacaran sama dia. Pacaran. Satu talent itu doang yang gue pacaran. Karena beda dong, Miss. Kalau pacaran ya memang lu bangun komitmen, suka-suka gitu kan, sama-sama kan. Ada komitmen lah artinya gitu. Selain itu profesional. Selain itu lu profesional. Nggak ada. Gue mending beli. Oke. Why mantan nyonya yang lu pilih jadi istri? Karena pikiran gue pertama kali gue pikir dia bisa kuat dan ngerti apa yang gue jalanin tuh dia tujuan gue. Kayaknya dia belum paham. Gue ngerasa sih dia belum paham tujuan gue itu apa tuh dia. Gue kerja juga buat dia semua sih sebenarnya. Lu kerja buat dia dan lu sampai detik ini sebenarnya lu masih sayang sama dia. Kalau ditanya masih sayang banget, cinta banget. Tapi karena ada kejadian yang memang gue nggak bisa terima. Iya. Ya memang harus. Ya jodohnya udah habis. Tapi dari diantara hubungan lu ini, Miss, lu ngerasa lu yang paling salah? Gue salah. Berarti lu yang salah ya? Karena gue pemimpin, gue yang salah. Iya sih, benar sih. Sejauh ini dukungan nyonya itu begitu kuat ya lu rasainnya. Karena gue pernah lihat di Instagramnya itu dia sama nyonya, gengs. Gila keliling-keliling naik mobil. Ya 9 provinsi gue nyetir. 9 provinsi. Nyetir keliling Indonesia. Dan gue pantau dari awal sampai lu ending gitu. Iya. Gue pantau itu dan lu bersama nyonya berdua. Berdua doang. Gue nyetir pakai mobil Brio. Kebetulan kita disponsorin. Tapi bukan mobil Brio yang sponsor ya. Sponsor dari gue punya produk. Ya gue yang modal buat bantu UMKM. Niat gue memang pas Covid, gue ngeliat UMKM di Indonesia lagi pada sakit. Drop semua, termasuk gue bikin kedai kopi juga drop. Ya, jadi cita-cita gue pengen ngebantu UMKM. Makanya channel gue tuh yang Kaisar Kumir gratis bang, jujur aja. Yeah. Di Bali pun gratis. Gue nggak pernah minta bayaran. Gitu ya untuk UMKM. Di Bali gratis. Okay. Gila keren banget lu. Apa? Karena ngerasa gue udah cukup. Dari hasil yang lain ya, dari yang lain. Mudah-mudahan rezeki lu tutup dari yang lain kan maksudnya gitu. Gila keren banget ya Miss ya. Terus Miss, buat lu nyonya itu seperti apa sih? Wah anjir. Ini malah nanya ke nyonya. Kalau nyonya itu orang yang sebenarnya dia kalau gua ngeliat sih dia nahan sih selama 7 bulan. Nahan batin. Nahan batin. Karena konten gue, karena gue memang janji sebenarnya gue mau tobat, mau berhenti di konten seksi. Cuman posisinya itu kan piring nasi gue bang ya. Iya. Piring nasi gue bukan yang nggak mau berhenti sih, cuman emang piring nasi gue juga bingung, dia kebutuhannya dia juga banyak. Gue sebenarnya pengen gue kerja kayak gini pengen nyenangin dia sih sebenarnya. Oke. Dan apapun gue berikan. Kalau boleh gue simpulin, lu pengen membahagiakan dia dengan cara lu. Iya. Gitu kan? Yes. Tapi nggak sesuai harapan lu gitu ya, atau nggak sesuai harapan dia gitu. Pikiran dia salah. Bukan nggak salah juga sih. Nggak salah juga sih. Ya. Apa ya? Agak berat nih awalnya. Agak gimana gitu. Gue takut ini dia ngundang gue nangis di sini. Gue cengeng bang. Gue jujur bang. Gue beberapa minggu, bukan minggu sih, sebulanan ini setelah 2 bulan yang lalu, gue tuh memang everyday nangis setiap hari, everyday. Karena gue ngerasa bersalah banget jadi pemimpin, gue ngerasa gagal. Makanya buat teman-teman nih jangan nyontoh gue, goblok banget kalau kalian. Kan aku ngeliat nih netizen kumis bang nge-DM. Gue pengen banget jadi kayak Bang Kumis, kayaknya enak banget dikelilingin sama cewek-cewek. Kalian goblok, aku pasti bilang kayak gitu. Kalian tolol. Gue kayak gini punya tujuan soalnya. Karena gue pengen punya bisnis besar tuh dia. Seperti itu. Berarti apa sih Miss yang pengen lu cita-citain selama ini, lu pengen ngapain sih? Jadi lu tuh pengen, kalau lu mau gede, lu mau segede apa, dan lu sebenarnya mau apa sih sebenarnya? Apa sih yang lu cari dari ini gitu? Lu nggak percaya pasti? Apa tuh? Gue cuma punya panti asuhan 1 bang. Itu doang cita gue. Luar biasa. Buat tabungan akhirat ya? Ya itu doang. Karena gue udah konten gue udah bandel, dan gue pengen punya 1 panti asuhan di Kalimantan, dan itu punya gue. Dan 1 sama buat tahfiz, kebetulan gue Islam. Memang gue brengsek, tapi gue pengen buat
kayak pesantren gitu buat tahfiz hafalan Al-Quran. Oke. Untuk anak-anak yang nggak mampu gitu. Itu cita-cita gue sih. Gila ya. Dan sekarang gue udah nabung dan alhamdulillah tabungannya udah dipegang sama mamah gue. Hasil gue.